proyek KPBU pertama di perhubungan, ya. Yang mengerjakan di samping kita mengerjakan konstruksinya, juga kita akan ditunjuk sebagai operator prasarana. Itu masa konsesi kurang lebih 17 tahun. Nah, yang membuat ini tertarik, proyek ini tertarik karena pertama proyek ini didanai oleh sistem AP, jadi Ability Payment. Jadi ada kepastian pembayaran dari pemerintah untuk pengembalian investasi dari BUP. Nah, di samping kita mengerjakan CAPEX, itu konstruksinya, kita juga mengerjakan OPEX selama 17 tahun, yang mana nantinya pengembalian dana ini akan dicicil selama kurang lebih 17 tahun atau selama masa konsesi. Kemudian kedua, ada kepastian karena ada penjaminan dari PII, sehingga jika ada keterlambatan pembayaran dari pemerintah, PII akan menutupi. Sehingga ini sangat worth it sekali untuk apalagi kita berinvestasi di sini. Ya, dan mudah-mudahan ya, karena ini sudah kita laksanakan konstruksinya, sekarang masuk masa operasi, dan alhamdulillah sudah ada pembayaran pertama yang kami terima. Itu pembayaran untuk bulan Oktober, kemudian November, dan Desember. Jadi insya Allah per 3 bulan ini kita akan terima revenue atau dalam bentuk ability payment per triwulan. Saya kira itu tadi, salah satu adalah kepastian pembayaran. Jadi beda dengan investasi-investasi yang lain seperti tol yang menggunakan universitas. Kalau proyek KPBU yang ada di Makpar ini menggunakan ability payment atau ketersediaan layanan, yang mana tadi ada kepastian untuk pembayaran. Penumpangnya mau banyak atau mau sedikit, tetap saja terbayar. Ya. Seperti kita saksikan tadi, kita sudah naik bersama kereta mulai dari Maros ya sampai ke Garongkong. Animo masyarakat sangat luar biasa. Tadi disampaikan dari Balai ada 90 surat ya yang belum bisa dilayani ya karena begitu banyak masyarakat yang ingin menikmati atau mencoba kereta api yang baru pertama di Sulsel. Untuk kereta ini dari 2015 dibangun, alhamdulillah nanti 2022 itu sudah bisa dioperasikan. Jadi masyarakat cukup lama menunggu, kurang lebih 7 tahun menunggu, dan alhamdulillah iya untuk dapat kereta. Dan alhamdulillah sekarang sudah terwujud. Oke, baik. Sepanjang pembangunan yang kita lakukan itu memang masih berada di gugusan di sepanjang 40 km yang kita sudah bangun, itu sebagian besar di sekeliling kita itu terdapat banyak pemandangan yang alam, yang dalam hal ini ada namanya geopark yang merupakan terbesar kedua kalau tidak salah di dunia selain di Cina. Mungkin Pak, baik. Jadi mungkin kita mereview ya. Jadi pembangunan kita bukan cuma 40 km, Mbak. Jadi dari 2017 sampai sekarang kita sudah membangun sekitar 120 km. Sudah ada 13 stasiun. Kemudian jalur itu terdiri dari 2. Jadi ada yang kita bangun dari APBN, ada juga yang masuk dalam KPBU. Nah, kemudian dari stasiun-stasiun tersebut kita mungkin hal yang paling perlu yang sangat berbeda dari Jawa Sumatera itu adalah standar dosnya. Jadi lebar rel itu di sini itu adalah 1435 dibandingkan dengan Jawa 1067. Jadi memang di sini akan lebih lebar, artinya beban yang bisa itu bisa lebih besar. Itu di sini satu gandarnya bisa 22,5 ton. Jadi kalau misalnya kita itu beda sekitar 40% dari kekuatan yang bisa dilakukan di Jawa. Dari Oktober kita sudah memulai operasi secara terbatas. Dulu pertamanya itu kita karena sesuai dengan kontrak dengan penyediaan layanan operasi dan maintenance pemeliharaan dari PT CRI itu kita ngambil jalur dari stasiun Garongkong
melewati 7 stasiun sampai ke stasiun Mangilu di pabrik semen Tonasa. Jadi itu sepanjang 66 kilometer. Dari perkembangan operasi yang kita lakukan dan animo masyarakat yang alhamdulillah sampai sekarang itu angkutannya selalu penuh-penuh, jadi di atas 90% load faktornya, itu kita sekarang mengalihkan angkutan tersebut yang sepanjang 66 km tadi itu kita alihkan ke stasiun Maros. Dari stasiun Maros ke stasiun Karongkong itu melewati 9 stasiun. Jadi ada tambahan 2 stasiun. Dan tambahan panjang rel itu menjadi 80 km. Jadi ada tambahan sekitar 12 km. Jadi alhamdulillah dari 80 km itu animo masyarakat malah tambah banyak. Misalnya di Kota Makassar. Kota Makassar itu hampir setengah dari usulan untuk naik kereta itu malah didominasi dari kota. Karena memang ya betul angkutan kereta kalau di Jawa itu memang sangat besar di kota, dan saya yakin di Sulawesi Selatan ini nanti juga akan mengikuti pola yang sama. Mungkin ada hal yang menarik di sepanjang jalan. Kalau kita lihat itu pemandangannya sangat bagus, bentang alam persawahan, tambak, pegunungan. Tadi kita bisa lihat di paling tinggi ya, itu bisa lihat pantai, dan memang kami sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi itu dalam mengidentifikasi daerah mana sih yang ada potensi pariwisata. Memang yang paling terkenal dan kita bangun stasiun pas 1 kilo di depannya itu adalah stasiun Ramang-Ramang. Nanti mungkin semua pemirsa bisa melihat keindahan dari Geopark itu. Untuk tarif ya, sebenarnya sekarang kita sebenarnya sudah menggunakan skema kereta api perintis, yang mana semua biaya operasinya itu ditanggung pemerintah. Namun dalam beberapa bulan yang lalu itu kita sudah mulai mengkaji, sampai sekarang memang kami targetnya kemarin di akhir Desember sudah ada nilai yang akan kita usulkan ke Kementerian Keuangan, tapi memang masih banyak pertimbangan sehingga itu belum bisa kita bocorkan ke publik. Tapi kalau kami melihat angkutan itu ya pasti masih modelnya karena angkutan perintis ya masih sangat saya nggak bilang murah, tapi masih masih terjangkau. Masih sangat efisien dibandingkan dengan moda yang lain. Kalau kita melihat sih, kalau tidak salah ya, Pak Kabale pernah ngomong 5.000 per stasiun. Mungkin yang paling yang paling jauh palingan 10.000 atau 15.000. Kalau biasanya kan kalau kita ke Parepare biasanya kita pakai angkutan umum darat, mau pakai bus, atau di sini banyak angkutan kecil. Itu biasanya sudah di atas 50.000. Jadi dengan rentang waktu 2 jam perjalanan, itu bisa sampai 60-70.000. Yang kedua, dengan menggunakan, kami sudah bandingkan nih dari beberapa minggu sebelumnya, kita sudah bandingkan kalau kita pakai kereta api dengan pakai angkutan darat di jam tertentu, di jam sibuk, itu bisa kita kasih waktu tempuh yang lebih efisien dibandingkan lebih efektif daripada angkutan darat. Kalau sekarang kita rata-rata 1 jam lebih ya, sedikit ya. Jadi 1 jam 10 menit kalau tidak salah sekarang itu sudah bisa kita melampaui 80 km. Jadi sudah hampir, kalau misalnya di darat palingan rata-ratanya 60 km per jam. Jadi kita sudah lebih cepat daripada angkutan darat.
Kalau kita melihat sekarang memang dari kontrak perintis yang ada itu untuk hari biasa, hari kerja biasa itu baru 1 kali sehari. Tapi dari rencana kita nanti setelah keretanya memang sudah ada 2 transit nanti, itu minimal 4 kali perjalanan setiap hari. Nanti di weekend, kalau untuk sementara karena kita pakai kereta inspeksi, itu kita masih pakai 2 kali perjalanan di weekend. Kalau target penumpang, kalau kita melihat rata-rata itu di atas 90% load faktornya. Jadi dari kapasitas 100 itu rata-rata di atas 90. Jadi rata-rata 95 sampai sekarang itu kalau tidak salah lebih dari 100. Iya, lebih dari 100%.